Assalamualaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum, alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mengulas pelajaran kita selanjutnya, terlebih dahulu pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang peranan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Al-Quran dan hadis adalah sangat fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran hadis, yakni keotentikan Al-Quran bagi umat Islam. Di dalam surat Yunus ayat 37, di sana disebutkan bahwa dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Kemudian kita selanjutnya memahami tentang keotentikan Al-Quran itu. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat. Kemudian syarat-syarat mukjizat itu sendiri. Yang ketiga, macam-macam mukjizat. Kemudian pengertian ijizul Quran. Kemudian ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Kemudian perbedaan bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat Nabi terdahulu. Yang terakhir, kita akan membahas tentang keotentikan Al-Quran. Dalam bagian Al-Quran merupakan mukjizat, pertama yang harus kita pahami adalah mukjizat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan risalah ilahi, terutama untuk menghadapi umatnya yang menolak atau tidak mengakui kerasulan mereka. Mukjizat ini sangat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat dari mukjizat itu sendiri. Kapan sesuatu kemuliaan itu bisa dikatakan mukjizat? Yang pertama adalah mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku bahwa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, mukjizat ini terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Yang terakhir, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya ada beberapa bentuk mukjizat. Yang pertama, mukjizat isi. Mukjizat ini adalah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah.
tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Mukjizat ini sengaja ditunjukkan dan diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak bisa menggunakan. Selanjutnya adalah pengertian Ijazul Quran. Ijazul Quran adalah menetapkan kelemahan manusia dan jin baik secara individu maupun kolektif untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Mukjizat Al-Quran bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran manusia bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan bukti kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa aspek mukjizat Al-Quran. Secara garis besar ada dua aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama gaya bahasa atau kita sebut dengan uslub dan isi kandungannya. Yang A, Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru para sastrawan Arab sekalipun, karena susunan yang indah dan berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Mereka melihat Al-Quran memakai bahasa dan lafaz mereka, tetapi ia bukan puisi, prosa atau syair, dan mereka tidak mampu membuat seperti itu, meniru Al-Quran. Selanjutnya, aspek isi kandungannya yang tidak mungkin dibuat oleh manusia, diantaranya berita tentang hal-hal gaib, baik berkenaan dengan peristiwa yang telah lampau maupun yang akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, kita masuk ke keotentikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan akan senantiasa menjaga atau memelihara kesucian, kemurnian, dan keotentikan kitab suci Al-Quran. Sejak diturunkan hingga akhir zaman kelak, kemurnian dan keotentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Hal ini disebabkan karena kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, baik dari aspek bahasa dan uslubnya maupun dari aspek isi atau kandungannya. Memang yang terbukti tak satu pun manusia yang dapat meniru atau mendatangi semisalnya. Dalam hal terjadinya kemungkinan keotentikan Al-Quran ini, Al-Quran mengajukan tantangan terutama kepada orang-orang kafir. Yang pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenarannya Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Yang kedua, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah semisalnya. Yang ketiga, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenarannya dan Al-Quran untuk mendatangkan 1 surah saja semisal Al-Quran. Baiklah anak-anak ibu semuanya, demikian materi kita pada materi keotentikan Al-Quran ini. Untuk pengembangan materi silakan anak-anak ibu kerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan via WhatsApp. Nanti kita akan diskusi kalau ada anak ibu yang ragu tentang materi keotentikan Al-Quran ini. Sekian dulu pembelajaran kita pada kesempatan ini. Salah dan janggal, ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.